Uman Undrat adalah tradisi masyarakat suku Dayak Kenyah yang sudah berlangsung ratusan tahun. Diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya oleh para leluhur. Tradisi ini adalah simbol sekaligus strategi menjaga kedaulatan pangan. Di dalam upacara Uman Undrat atau syukuran panen ini ada kearifan, kebijaksanaan dan pelajaran yang dapat dipetik. Namun di saat bersamaan, tradisi ini juga sedang terancam oleh ekspansi korporasi dan pengurus negara yang muncul menjadi hama dan menggerogotinya. Di tengah perbincangan dunia dan Indonesia tentang naiknya harga-harga pangan akibat krisis yang dipicu oleh perang Rusia-Ukraina dan belum pulihnya kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19, maka banyak pelajaran yang akan kita peroleh dari tradisi Uman Undrat ini. Di episode kali ini kita berziarah dan bersilaturahmi untuk belajar pada komunitas Dayak Kenyah Lepok, Jalan di Desa Lung Anai, Kalimantan Timur. Kita akan mengikuti Uman Undrat yang kembali dilangsungkan terbuka setelah 2 tahun lamanya tidak diselenggarakan melalui keramaian. Uman Undrat berasal dari bahasa Dayak Kenyah. Uman artinya makan, sementara Undrat merupakan makanan yang terbuat dari beras yang dimasak menggunakan bambu. Sebelum dimasak, beras ditumbuk menggunakan alu dan lesung kayu yang bentuknya seperti perahu menjadi tepung. Tepung beras yang sudah ditumbuk tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bambu-bambu berukuran sekitar 1 meter. Bambu-bambu tersebut kemudian dimasak di dekat bara api. Menurut Yurni, salah satu warga Lung Anai yang kami ajak berbincang, saat ini Undrat dimasak dengan campuran kelapa dan gula agar memiliki rasa. Saat hari upacara tiba, semua warga berkumpul di balai adat untuk berdoa bersama tokoh-tokoh gereja serta mendengarkan petuah para tetua kampung. Setelah seluruh rangkaian upacara selesai, Undrat lalu dibagikan pada semua penduduk yang hadir. Upacara Uman Undrat juga diisi dengan berbagai tarian-tarian seperti tarian Datun Julut dan tari perang, diiringi oleh alunan kesenian musik tradisi seperti sampek dan jatung utang. Biasanya tiap tahun selain Uman Undrat juga diselenggarakan Uman Ubek. Jika Undrat dibuat dari tepung beras yang dimasak menggunakan bambu, Ubek merupakan beras yang dibuat menjadi emping. Bedanya, ia berasal dari beras muda yang baru muncul di padi. Proses pembuatannya mirip, juga ditumbuk menggunakan lesung. Beras yang digunakan dalam semua upacara Uman Undrat dan Uman Ubek berasal dari hasil panen ladang warga Lung Anai. Tiap orang dan keluarga peladang menyisihkan sebagian hasil panennya untuk disatukan dan disimpan di lumbung milik kampung atau desa, yang pada akhirnya akan digunakan untuk upacara Uman Undrat. Uman Undrat dalam kalender tanam diselenggarakan 1 kali setiap masa panen padi ladang tiba. Jika menggunakan kalender Masehi, biasanya diselenggarakan di sekitar bulan Juli atau Agustus. Sedangkan Uman Ubek dalam kalender tanam diselenggarakan sebelum masa panen atau dalam kalender Masehi diselenggarakan lebih duluan pada bulan Februari atau Maret. Tiap tahun atau mendekati waktu perayaan Uman Undrat, mereka membentuk kepanitiaan dan melakukan pembagian tugas. Para warga dan peladang pun bersiap-siap untuk terlibat. Dalam pembagian tugas, semua dapat peran. Ada yang menjadi pengatur acara, menjadi penari dan berada di dapur untuk memasak. Laki-laki dan perempuan bekerja sama, meskipun menampi dan menyiapkan bumbu untuk campuran dalam Undrat tidak bisa digantikan oleh laki-laki, hanya bisa dilakukan kaum perempuan karena pengetahuan istimewanya. Para peladang yang menghasilkan beras adalah aktor utama dalam perayaan Uman Undrat ini. Para peladang yang menghasilkan beras ini menggunakan warisan pengetahuan panjang masyarakat Dayak lewat praktik siklus perladangan berpindahnya yang arif dan bijaksana pada alam. Bahkan nyaris 90% dari sekitar 150-an kepala keluarga di Lung Anai identitasnya adalah peladang sekaligus pekebun. Hal ini juga mirip di tempat komunitas Dayak lainnya. Ini adalah gambaran bahwa orang Dayak dan praktik perladangan adalah satu keping yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Begitu juga budaya dan tradisi yang hidup di dalam kesehariannya, seperti Uman Undrat dan Uman Ubek yang tidak bisa dipisahkan dengan ladang. Tanpa ladang tidak akan ada kebudayaan dan kesenian Dayak. Kebudayaan tumbuh di atas padi beras yang mereka hasilkan dibawa dari ladang-ladang mereka yang tersebar di luar kampung Lung Anai.
Mayoritas berasal dari ladang-ladang di bentang ekologis dan yuridiksi kultural yang biasa mereka sebut sebagai Sungai Jitan dan Semenar atau di wilayah lain yang mereka namai Lalut Balok. Dari situ beras-beras ini lalu disimpan di lumbung beras masing-masing dan juga lumbung milik kampung. Pada saat hari perayaan Uman Unrat tiba, semua dikerjakan secara kolektif di balai adat dan di dapur dengan dimasak secara bersama-sama. Begitupun mencari dan menyiapkan puluhan bambu juga secara bergotong royong. Ian, Yurni, Filipus, dan Amai Lahang Usat menceritakan pada kami bahwa upacara Uman Unrat adalah perwujudan dari rasa syukur atas hasil panen ladang mereka dalam masa setahun ini. Upacara ini adalah warisan pengetahuan dari leluhur dan nenek moyang mereka. Namun, komunitas dan tradisi Uman Unrat ini juga sedang dalam ancaman. Pengetahuan tentang pangan yang termanifestasikan dalam Uman Unrat ini terancam lenyap. Ancaman itu karena komunitas atau para peladang Dayak Kenyah Lung Anai mulai kehilangan ladang dan kebunnya akibat ekspansi dan perampasan lahan oleh pertambangan batu bara, perkebunan skala besar, dan industri. Bahkan, mereka memprediksi dalam jangka 5-10 tahun lagi, mereka akan kehilangan seluruh ladang dan kebun yang akan mengakibatkan mereka mengalami krisis karena matinya pendapatan dari berladang. Ini berarti budaya dan tradisi Uman Unrat juga Uman Ubek tidak akan ada lagi. Regenerasi peladang dan pekebun juga akan berhenti karena ekonomi ladang sudah tidak bisa diharapkan lagi. Itu berarti tidak ada lagi orang muda yang mau jadi peladang menggantikan orang tuanya. Warisan pengetahuan tentang membuat unrat atau ubek, pengetahuan berladang hingga kecakapan menari dan bermain musik tradisi juga terancam hilang. Karena ritual sudah berhenti, regenerasi penari adat juga akan lenyap. Tidak ada lagi peladang yang akan menyumbang beras karena ladangnya yang sudah Yang lebih parah lagi adalah kecemasan menjadi generasi yang lalai pada warisan leluhur dan nenek moyang. Karena tidak lagi menghidupkan tradisi Uman Unrat maupun tradisi lainnya. Jika demikian, masihkah mereka nanti bisa mengemban identitas Dayak? Ancaman juga terlihat dari berbagai pertanda karena dalam kurun beberapa tahun belakangan, sumbangan dari warga untuk upacara Uman Unrat sudah tidak lagi hanya berbentuk beras, namun juga dapat berbentuk uang, biasanya Rp10.000 untuk menggantikan 1 kilogram beras. Hal ini diduga bersamaan dengan dirampasnya ladang dan kebun warga oleh korporasi tambang, sehingga tidak semua keluarga kini mampu menghasilkan beras dari hasil panen sendiri. Untuk itu, sumbangan uang diperkenankan untuk menggantikan beras. Penanda ancaman lain adalah makin sulit dan jauhnya mencari bambu untuk perlengkapan memasak undrat. Belakangan ini, mencari bambu harus pergi 5 km dari kampung menuju hutan, karena bambu di sekitar kampung sudah makin jarang. Selain itu, ladang-ladang mereka yang tersebar di luar kampung Lung Anai yang berada di bentang Sungai Jitan, Semenar, dan Lalut Balok kini sudah mulai digusur dan dirampas oleh berbagai korporasi. Diduga di antaranya adalah pertambangan batu bara PT Multi Harapan Utama (MHU). Dalam ingatan Ian, Yurni, dan Filipus, juga menurut kisah keluarganya, dahulu pada tahun 1980-an, lebih dari 90% ladang-ladang masyarakat Lung Anai keseluruhan berada di bentang Sungai Jitan dan Semenar. Namun kini mereka memperkirakan hanya tinggal 60% saja yang masih berada di sana. Sekitar 30% lainnya sudah berhasil dirampas oleh ekspansi pertambangan batu bara. Dari situ para pemilik lahan harus mencari wilayah lain, bahkan makin jauh. Sebagian dalam 5 tahun belakangan bahkan sudah membuka lahan hingga ke Semoy, Sepaku, Penajam Pasir Utara. Sebagian dari keluarga peladang yang sudah mulai membuka lahan itu termasuk keluarga Yurni. Ia mencemaskan ladang dan kebunnya yang kini hanya berjarak meter atau bersebelahan dengan operasi pertambangan. Bahkan warga menduga akan ada rencana pemindahan aliran Sungai Jitan, di antaranya karena perusahaan mengincar deposit kandungan batu bara di bawah aliran sungai tersebut. Akibatnya, kebun warga menjadi korban karena kanal air yang ditutup, air lalu membanjir kebun mereka, tingginya mencapai lutut orang dewasa. Yurni menceritakan tanaman kakao, alpukat, pete, dan pisangnya terus jadi langganan banjir di sana. Mereka tidak diam saja. Sepanjang tahun 2022 ini, Ian sudah 3 kali melakukan protes. Terakhir protes karena banjir oleh aktivitas perusahaan tambang ia lakukan pada bulan Juli 2022. Sayangnya negara dan korporasi tidak pernah menanggapi berbagai kritik dan protes warga ini.
Dalam dokumen kronologi peristiwa ketegangan di Lalut Balok pada akhir tahun 2019, akhirnya membekaskan trauma dan teror pada warga Peladang Kenyah Lung Anai. Salah satunya adalah intimidasi dan teror oleh preman dan ormas yang diduga digerakkan oleh perusahaan tambang. Dari kronologi tertulis warga yang kami peroleh, disebutkan warga sampai harus berkemah dan membangun tenda di tanah dan wilayah kebun dan ladangnya masing-masing untuk menjaga dan mencegah alat berat perusahaan masuk. Masih menurut dokumen kronologi tersebut, preman-preman tersebut melakukan atraksi seolah kebal dengan memamerkan senjata tajam di depan masyarakat untuk menakut-nakuti mereka. Sementara aparat tidak berbuat apa-apa, termasuk pengurus negara yang tidak berdaya untuk melindungi warga negaranya. Padahal sebelumnya, masih menurut Yurni, ia dan keluarganya menggantungkan ekonomi keluarga pada hasil dari setengah hektar kebun kakaonya itu. Panen buah kakao mencapai 2 kali dalam sebulan, dijual hingga ke Samarinda dengan harga Rp27.000 per kilonya sejak kebun dibuka pada tahun 2016. Menurut Yurni dan Ian, sebelum gangguan tambang, hasilnya cukup lumayan subur karena tidak perlu mengeluarkan dana untuk pupuk kimia, cukup dirawat secara alami saja. Sambil mengenang manisnya harga kakao saat itu, mereka bahkan menunjuk bahwa kredit motor di depan rumahnya adalah bukti hasil panen kakao kala itu. Sayangnya sebentar lagi manisnya keuntungan kakao akan berubah menjadi rasa pahit karena kehadiran tambang. Dari komunitas Dayak Kenyah Lung Anai dan upacara Uman Unrat serta Uman Ubek ada pelajaran penting bagi pengurus negara yang level upaya pemenuhan pangannya hanya bergantung dan doyan pada impor pangan. Pengurus negara harus belajar bagaimana kedaulatan pangan sesungguhnya dari kearifan budaya Uman Unrat dan Uman Ubek pada masyarakat Dayak Kenyah yang meletakkan pangan bahkan sebagai bagian dari filosofi hidupnya, bukan seperti pengurus negara yang meletakkan politik pemenuhan pangan hanya sebagai bisnis dan ruang perburuan rente dari impor pangan. Pengurus negara mengatakan perang Ukraina-Rusia sebagai pangkal krisis energi dan pangan yang bermuara pada inflasi ekonomi dunia dan Indonesia. Pengurus negara juga menyebut dampak pandemi COVID-19 yang belum terpulihkan menambah beban persoalan saat ini. Kesemuanya menyebabkan harga-harga pangan naik, masyarakat kehilangan haknya untuk mendapatkan pangan yang murah dan berkualitas. Namun benarkah begitu? Benarkah pengurus negara sudah melakukan hal terbaik dalam melindungi hak atas pangan warganya? Atau hanya dalih mereka seolah ingin dimaklumi sudah melakukan upaya perlindungan yang terbaik pada pengurusan pangan nasional? Pengendali inflasi pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan karena negara ini negara besar. Sayangnya terpotret dari pengabaian dan keterlibatan negara dengan justru mendukung dan membiarkan izin-izin perusahaan pertambangan itu tetap marak. Maka kita justru sesungguhnya menyaksikan hal yang sebaliknya. Pengurus negara jualah bagian dari masalahnya.